Halo semua, Infoin Yuk hadir lagi dengan beberapa video review alur cerita berbagai perfilman. Perlu diingat video ini berisi spoiler ya. Bagi yang tidak suka spoiler, silahkan tonton di aplikasi atau situs terpercaya bagi kalian. Langsung aja, kali ini kita akan mereview alur cerita film berjudul The Shallows. Film ini dirilis di tahun 2016 dan bercerita tentang seorang cewek bernama Nancy yang harus berjuang melawan serangan hiu putih. Dia terjebak di bebatuan karang yang dikelilingi oleh hiu ganas itu, dan kakinya juga sempat digigit oleh hiu itu hingga mengeluarkan banyak darah. Mampukah Nancy bertahan hidup dengan kakinya yang terluka? Dan apakah ada orang yang akan menolong dia nanti? Penasaran gimana cerita lengkapnya? Tonton terus video ini ya. Dan biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton. Ada seorang cewek namanya Nancy. Dia pergi ke sebuah pantai tanpa nama yang ada di Meksiko. Tujuannya buat berselancar. Nancy pergi ke pantai itu buat mengenang lagi ibunya yang udah gak ada. Karena dulu ibunya sering banget pergi ke pantai itu sewaktu Nancy masih dalam kandungan. Nah, saat itu Nancy pergi berdua sama temennya. Tapi karena temennya habis pesta pas malam sebelumnya, dia milih buat pergi sendirian doang. Dan di tengah jalan, dia nggak sengaja ketemu sama warga lokal bernama Carlos yang baik hatinya mau nganterin dia ke pantai tanpa nama itu. Saat di perjalanan, Carlos bingung kenapa Nancy bisa tahu tentang pantai itu. Karena selain warga lokal, banyak orang yang nggak tahu tentang pantai itu, apalagi letaknya juga tersembunyi. Tapi di sini Nancy cuma senyum aja dan nggak ngejelasin apa-apa. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka sampai di pantai. Saat ngelihat pantai itu, Nancy langsung terkesima karena pantainya itu indah banget guys. Dia jadi nggak sabar buat langsung nyoba berselancar di sana. Dan di sana dia juga ngelihat ada dua orang pria yang udah lebih dulu berselancar. Tanpa ngulur waktu, dia langsung siap-siap berselancar dan ngebawa papat selancarnya. Sebelum itu, dia berenang dulu buat nyari ombaknya. Nah, di saat itu dia disapa sama dua pria yang udah lebih dulu ada di sana. Ternyata dua pria ini asalnya dari Spanyol. Awalnya Nancy agak susah ngerti sama bahasa mereka, tapi untungnya salah satu dari mereka ada yang bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Jadi Nancy agak paham. Pria ini juga ngasih tahu kalau di dekat mereka berenang itu ada bebatuan karang yang bakal muncul kalau air jadi surut. Tapi di sana juga ada koral api yang bisa nyengat kayak ubur-ubur. Jadi Nancy harus hati-hati kalau berenang di dekat sana. Setelahnya mereka berselancar bareng. Udah agak lama berselancar, Nancy mutusin buat istirahat dan video callan sama adiknya dan ada ayahnya juga. Di sini ayahnya nyuruh dia pulang ke rumah dan ngelanjutin sekolah kedokterannya. Ternyata Nancy ini adalah mahasiswa kedokteran, tapi karena ibunya baru aja meninggal, dia ngerasa terpukul banget karena nggak bisa nolongin ibunya meski dia kuliah di kedokteran. Kayaknya Nancy ini trauma sama kepergian ibunya. Itulah kenapa dia mutusin buat pergi nenangin dirinya ke tempat yang jadi kenangan buat ibunya. Setelah telepon berakhir, Nancy lanjut lagi berselancar. Dua orang pria Spanyol itu ngajak Nancy kembali ke daratan karena bentar lagi malam. Tapi Nancy masih belum puas dan pengen nyoba berselancar satu kali lagi. Ya udah, Nancy ditinggal sendirian berselancar di laut yang sepi itu. Saat lagi nunggu ombak, Nancy ngeliat ada bangkai ikan paus yang ngambang di atas laut. Di tubuh ikan paus itu kayak banyak luka robekan gitu. Di sini dia sebenarnya udah ngerasa ada yang aneh. Tapi pas dia mau menepi ke darat, ombak tiba-tiba datang. Dia mikir, ya udahlah, lanjut berselancar aja sekali lagi. Sialnya, di saat dia berselancar ini, tiba-tiba aja papan selancarnya ditabrak oleh sesuatu sampai dia terpental dan nabrak terumbu karang. Dia jadi kepisah sama papan selancarnya. Tapi saat dia mau naik ke papan selancarnya lagi, tiba-tiba kakinya ditarik oleh sesuatu sampai dia masuk ke dalam air. Ternyata pahanya digigit sama hiu besar yang ganas. Nancy berusaha sekuat tenaga buat ngelepas gigitan hiu itu dan berenang ke tempat ikan paus buat naik ke atasnya biar aman. Untungnya dia masih selamat, tapi pahanya robek dan banyak ngeluarin darah. Jadi buat berhentiin pendarahannya, pahanya dia ikat pakai tali papan selancarnya. Nancy ngerasa kesakitan banget, tapi dia ngeliat kalau dua pria Spanyol itu masih ada di sana. Sekuat tenaga dia teriak-teriak minta tolong sama mereka. Tapi ya karena jauh, dua pria itu nggak ngedenger. Mereka pergi tanpa tahu kalau Nancy dalam bahaya. Nah, bersamaan itu Nancy sadar kalau hiu besar itu kayaknya masih mau nyerang dia dengan ngegulingin pausnya. Cepet-cepet Nancy ngelompat dan berenang ke bebatuan karang yang dibilang sama dua pria Spanyol tadi. Di sini Nancy bisa aman dari hiu itu walau hiunya masih berkeliaran di sekitar. Dia juga ditemenin burung camar yang sayapnya juga sama-sama terluka kayak Nancy. Tapi kaki Nancy masih banyak ngeluarin darah. Dia harus segera nutupin lukanya biar darahnya nggak keluar terus. Jadilah dengan bekal pengetahuannya di sekolah kedokteran, dia ngide ngejahit lukanya sendiri
sendiri pakai anting sama kalungnya. Itu perih banget guys, tapi dia coba buat nahan sakitnya. Malamnya pas dia udah ketiduran, dia nggak sengaja kebangun karena ada kepiting yang udah hinggap di kakinya yang terluka. Nancy yang udah semalaman terjebak di tengah laut tanpa makan dan juga minum, dengan terpaksa makan kepiting kecil itu. Ujung-ujungnya dia muntahin karena mungkin rasanya yang nggak enak. Lagi gitu, tiba-tiba dari kejauhan dia ngeliat ada seorang bapak-bapak yang lagi tidur di pinggir pantai. Nggak tahu kapan datangnya. Nancy akhirnya teriak minta bantuan sama bapak itu. Bapak itu pun kebangun. Tapi ternyata bapak ini lagi mabok. Ya percuma, malah dia mau nyuri semua barang Nancy yang dia tinggalin di pinggir pantai. Terus mau ngambil papan selancarnya juga. Nah pas ini si bapak ini udah diperingatin sama Nancy untuk nggak usah ke laut karena ada ikan hiu. Tapi ya namanya dia lagi mabok, nggak dengar. Dan akhirnya badannya jadi tinggal sepotong karena dimakan sama hiu nyeremin itu. Hari berlalu, besoknya dua pria Spanyol kemarin datang lagi ke pantai itu buat berselancar. Di sini Nancy langsung ngasih tahu ke mereka untuk nggak usah ke pantai karena ada ikan hiu. Tapi mereka nggak percaya dan tetap lanjut berenang. Nggak lama tiba-tiba salah satu dari mereka dimakan sama hiu. Ngelihat temannya dilahap hiu, pria satunya lagi cepet-cepet berenang ke arah Nancy buat ngamanin diri. Tapi tiba-tiba dia ngilang. Nancy kira pria itu udah diambil sama hiu. Tiba-tiba dia muncul di dekat Nancy dan teriak minta tolong. Nancy nyoba sekuat tenaganya buat narik tangan pria itu ke bebatuan. Tapi sayang terlambat. Hiu itu lebih gercep dari mereka. Si pria langsung dimakan sama hiu nyeremin itu. Udah sore hari, sebentar lagi air bakal pasang. Nancy yang ngerasa gabut nyoba ngobatin sayap burung camar yang terluka. Ternyata tulang bahu burung camarnya itu kegeser sedikit. Jadi dengan sedikit tekanan, Nancy bisa ngembaliin lagi posisi tulangnya kayak semula. Udah gitu, dia nggak sengaja ngeliat ada helm serta kamera GoPro di atasnya milik pria Spanyol tadi. Dia akhirnya ngatur rencana buat ngambil helm itu. Dengan penuh perhitungan, Nancy berhasil ngedapetin helm itu dengan selamat. Tapi dia nggak sadar kalau si hiu ternyata ada di belakang dia mau nyerang. Untungnya kepala si hiu nyangkut di batu karang dan tersengat. Jadi Nancy bisa cepet-cepet berenang ke bebatuan karang lagi buat nyelamatin diri. Dia kemudian meriksa helm itu dan di helm itu dia nemuin gigi patah miliknya si hiu. Dia simpen, siapa tahu nanti butuh kan. Terus dia lanjut ngebuka rekaman kamera GoPro pria Spanyol tadi. Di rekaman itu dia bisa ngeliat kayak mana si hiu nyerang si pria Spanyol tadi. Dan juga kelihatan kalau di mulut si hiu ada nancep kail pancingan gitu. Nancy jadi ngeliat ada apa di sekitarnya. Gak jauh dari tempatnya ternyata ada rambusuar. Nancy berencana buat pergi ke rambusuar itu. Tapi sebelum itu dia ngebuat rekaman dulu buat minta bantuan sama orang yang nemuin rekamannya. Setelah selesai dia lempar kamera itu ke laut dengan harapan semoga ada yang nemuin rekamannya. Gak hanya itu, dia juga naikin si burung camar ke patahan papan selancarnya biar dibawa arus sampai ke darat. Terus dia lanjut ngatur strategi buat pergi ke rambusuar. Sayangnya saat itu air udah mulai naik ke bebatuan karang dan dia harus buru-buru pergi dari sana. Udah gitu ada ubur-ubur menyengat juga yang mulai timbul ke atas laut. Dia jadi bingung gimana cara perginya. Mana si hiu masih berkeliaran di sekitarnya. Lagi bingung gitu, tiba-tiba dia dapat ide ngejebak si hiu lewat ubur-ubur menyengat ini. Karena si hiu kan paling takut sama sengatan. Ya udah, pas ada kesempatan, dia langsung berenang di antara para ubur-ubur. Bener aja si hiu nggak mau ngedekat ke sana. Tapi sayang, Nancy nggak sengaja kena sengatan ubur-uburnya. Untungnya dia nggak kenapa-napa. Dia lanjut berenang lagi menuju rambusuar. Udah sampai di perahu suar dan mau naik, nggak disangka-sangka besi yang dipegang Nancy malah patah. Dia jatuh lagi ke laut yang ada si hiunya. Nancy langsung nancepin patahan besi itu ke si hiu. Si hiu ngejauh dan Nancy segera naik ke atas rambusuar. Udah aman di atas rambusuar, dari kejauhan Nancy ngeliat ada kapal nelayan. Dia coba ngebuka kotak besi di rambusuar itu pakai gigi hiu yang dia simpen tadi. Di dalam kotak besi itu dia nemuin flare gun. Flare gun ini yang dia pakai buat ngasih sinyal minta bantuan ke kapal nelayan itu. Udah beberapa kali flare gunnya dia tembak ke atas, sedihnya flare gunnya nggak berfungsi dengan baik dan kapal nelayan udah makin menjauh. Nancy udah putus asa banget. Si hiu malah nyoba nyerang Nancy lagi dengan mutusin satu rantai pengait rambusuarnya. Nancy hampir aja jatuh ke laut. Kesel, hiu itu dia tembak pakai flare gunnya. Si hiu jadi kebakar, tapi pinternya hiu ini langsung nyelam ke air. Dia balik lagi nyerang Nancy, tapi jadi lebih ganas. Si hiu ngegigit besi rambusuarnya sampai rambusuar itu roboh dan Nancy jadi ikut kecebur. Rambusuar itu
itu juga nggak bisa berdiri lagi karena satu lagi rantai pengait rambusuarnya putus. Terpaksa Nancy masuk ke dalam besi-besi rambusuarnya buat berlindung. Jadi si Hiu nggak bisa nerkam dia. Tapi Hiu ini masih nggak nyerah buat terus-terusan ngancurin besi itu. Nah di saat Nancy lagi panik gitu, dia ngeliat kalau rantai pengait rambusuar itu dikaitin ke jangka besar yang tajam-tajam banget. Dia jadi punya ide buat mancing si Hiu ke sana. Sebelum itu dia coba ngelepasi rantai rambusuar itu agar bisa ngebawa dia ke jangkar yang tajam itu. Sialnya rantai itu susah banget dilepas. Nancy takut hiunya ngejar. Untungnya kail yang ada di mulut si hiu nyangkut di besi, jadi si hiu ketahan. Sekuat tenaga Nancy narik rantai rambusuar itu dan berhasil. Dia jadi ketarik ke dalam air menuju jangkar tajam itu. Si hiu juga ikut ngejar dia. Udah mau sampai di jangkar itu, Nancy ngelepasi rantainya dan menghindar. Si hiu yang udah ngejar dengan kecepatan penuh akhirnya ketusuk ke jangkar tajam itu dan mati saat itu juga. Berpindah, ada anak kecil yang nemuin kamera GoPro milik Nancy. Setelah ngebuka rekaman kamera GoPro itu, dia lari buat manggil ayahnya. Ternyata ayah anak ini adalah Carlos yang nganterin Nancy ke pantai itu. Pas banget saat itu mereka nemuin Nancy pingsan ke bawah ombak sampai ke pinggir pantai. Setelah dibawa menepi, syukurnya Nancy sadar. Dia bahagia banget bisa selamat. Nggak cuman itu, Nancy juga ngeliat burung camar yang dia selamatin sebelumnya. Kelihatan baik-baik aja sampai di daratan. Setelah 1 tahun kemudian, pasca kejadian itu, Nancy pergi lagi ke pantai yang ada di Texas. Tujuannya buat berselancar lagi, tapi kali ini dia nggak sendirian. Ada adik dan ayahnya juga yang nemenin dia di sana. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah akhir cerita dari film The Shallows ini. Gimana menurut kalian ceritanya? Seru nggak? Kalau seru, kalian komen ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi, bakal saya ceritain alur cerita film yang mirip-mirip kayak gini. Terima kasih sudah menonton.